Katanya kita disuruh melawan aksi terorisme. Tetapi mengapa pentolannya dibiarkan? Diskriminatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari yang bertanggung jawab di bidang streaming. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Saya ingin kembali membahas terkait dengan Muhammad Rizik Syihab yang kemarin diberikan bicara, diberikan mic oleh majelis hakim, ditayangkan secara online. Dan ini kesalahan fatal menurut saya. Bagaimana mungkin pimpinan ormas terlarang dengan sejumlah pentolan anggotanya ikut terlibat dalam jaringan terorisme, masih diberikan kebebasan ngomong dan ditayangkan di media. Menurut saya ini adalah gegabah, ceroboh, menunjukkan bahwa hakim tidak paham tentang apa dan siapa mereka, apa dan bagaimana gerakan kelompok mereka. Saya kira Mahfud MD sebagai Menko Polhukam harus melihat ini sebagai hal besar, hal penting terkait dengan keamanan dan kenyamanan bangsa dan negara. Bukan hanya persoalan kasus kekarantinaan, tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana menjaga dan menyelamatkan negara atas dampak dan efek buruk dari persidangan tersebut. Oke, sebelum saya lebih detail membahas tentang apa yang ingin saya sampaikan, kita dengar dulu bagaimana Muhammad Rizik Syihab menyampaikan usulan, menyampaikan masukan di dalam sidang secara online yang terakhir kemarin, yang diberikan kesempatan bicara oleh majelis hakim. Kita dengarkan bersama-sama berikut ini. Dari terdakwa apa yang? Ya, dari terdakwa. Ya. Saya betul-betul merasa sangat dirugikan. Yang saya lihat ini merupakan tindakan diskriminatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari yang bertanggung jawab di bidang streaming. Pada saat jaksa membacakan dakwahan, baik pada sidang berkas saya kerumunan Petamburan, kerumunan Megamendung maupun Rumah Sakit Umi, itu semua full ditayangkan sehingga publik se-Indonesia mengetahui dakwahan jaksa. Begitu saya melakukan eksepsi dengan penasehat hukum, tidak satupun ditayangkan oleh bagian streaming daripada Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dan itu akan merugikan saya, sehingga publik tidak tahu apa pembelaan saya terhadap kasus saya ini. Dan menariknya, begitu jaksa memberikan jawaban terhadap eksepsi saya, baik kemarin, yaitu di pengadilan sidang kerumunan Petamburan dan kerumunan Megamendung, maupun hari ini, yang tadi diumumkan akan ditayangkan. Jadi giliran jaksa baca dakwahan ditayangkan, giliran jaksa baca jawaban atas eksepsi ditayangkan, giliran saya membela diri membaca eksepsi tidak ditayangkan. Ini sangat-sangat merugikan saya dan ini merupakan satu tindakan diskriminatif dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur dari yang bertanggung jawab di bidang streaming. Yang pertama, saya ingin mengatakan ini adalah upaya teror. Muhammad Rizik Syihab mencoba menteror tim teknis terkait dengan siaran streaming yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Tim teknis yang hanya sebagai pelaksana, yang notabene tidak tahu apa-apa terkait dengan kebijakan hukum di sidang pengadilan negeri ini. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur seluruhnya adalah tanggung jawab institusi, di mana di situ ada kepala pengadilan negeri. Jadi tim itu tidak tahu apa-apa tentang kebijakan, dia hanya menjalankan tugas dari kebijakan lembaga. Oke, saya lanjutkan. Dan saya mohon bantuan majelis hakim yang mulia untuk bisa menjaga kehormatan sidang ini, jangan sampai ada oknum-oknum di luar sana melakukan suatu hal yang bisa mencemarkan, yang bisa merusak kehormatan daripada sidang ini. Karena Muhammad Rizik Syihab mengatakan bagaimana agar sidang Pengadilan Negeri Jakarta Timur terkait dengan kasusnya tetap terjaga kehormatannya. Yang mengikuti proses sidang ini dari awal sampai hari ini
pasti akan tertawa. Siapa sih yang melukai kehormatan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ini? Bagaimana pengacara melakukan aksi-aksi semacam unjuk rasa, berkoar-koar, menuding dan melecehkan jaksa penuntut umum di situ, laksana demo di Monas, lain sebagainya, melakukan aksi diam pada saat sidang online yang pertama dulu. Ya siapa? Ini kan merusak kehormatan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta. Lah kok sekarang bilang tentang kehormatan sidang? Kita lanjutkan. Karena di luar sudah ramai, mereka mengatakan ini pengadilan tidak fair. Dakwaan jaksa dibaca full, jawaban mereka dibaca full, eksepsi saya tidak ditayangkan. Karena itu saya minta lewat majelis hakim yang mulia ini, saya minta untuk dikabulkan agar rekaman eksepsi yang saya bacakan dan dibaca juga oleh para penasehat dari sidang-sidang yang ada untuk disiar ulang, yaitu oleh tim streaming Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau itu tidak disiar ulang, jelas ini diskriminatif. Saya minta kepada penasihat hukum untuk memproses ini secara politik ke DPR maupun secara hukum harus digugat. Karena kita punya undang-undang anti diskriminasi. Itu saja majelis hakim. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khairan jaza. Terima kasih. Baik ya, terima kasih. Terkait usulan penasihat hukum dan terdakwa bahwa sidang perkara ini disiarkan secara langsung, nanti kami akan komunikasikan ya dengan bagian teknis ya, ada bagian teknis IT. Dan kemudian terkait usulan terdakwa bahwa eksepsi yang kemarin tidak disiarkan apakah bisa ditayangkan ulang atau tidak, nanti juga kami akan komunikasikan ya dengan bagian teknis dan juga majelis lain ya. Terima kasih untuk sementara ditampung. Oke, itu jawabannya. Oke ya, itu jawabannya hakim. Ini majelis hakimnya juga menurut saya perlu dikoreksi ini. Ini saya tidak tahu nih. Secara normatif ini siapa menunjuk hakim adalah kewenangan Lembaga Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini terlihat sekali auranya hakim ini tertekan atas aksi-aksi yang dilakukan oleh Muhammad Rizik Syihab dan pengacaranya. Kelihatan sekali dari aksentuasi, dari gaya bicaranya sudah ini menunjukkan orang yang tertekan dan ini berbahaya sekali. Yang kedua, ini majelis hakim juga menurut saya tidak benar, ini ngawur menurut saya. Bagaimana mungkin pertanyaan tersebut terkait dengan sidangnya Muhammad Rizik Syihab disiarkan secara online atau offline, itu kan kebijakan majelis hakim, kebijakan pengadilan, bukan kebijakannya tim streaming. Sekali lagi, tim streaming itu hanya teknis menjalankan perintah saja, nggak tahu apa-apa tentang kebijakan itu. Bagaimana mungkin hakim mengatakan akan menanyakan hal itu terhadap tim streaming? Ini kan ngawur, ini sama aja mengumpankan anak buahnya kepada gerombolannya orang-orang ini. Mengapa tidak dijawab bahwa itu adalah kebijakan Lembaga Pengadilan Negeri? Bahwa itu adalah kebijakan pengadilan. Baik disiarkan atau tidak, itu kebijakan pengadilan. Ini menurut saya ini berbahaya nih hakim ini. Mencoba melemparkan batu sembunyi tangan terhadap orang di bawah yang tidak tahu apa-apa tentang kebijakan pengadilan. Dan bukankah itu sudah disampaikan di media bahwa memang khusus untuk pernyataannya Muhammad Rizik Syihab tidak disiarkan secara online di sejumlah media. Itu kan kebijakan pengadilan. Kenapa kemudian melemparkan kepada tim streaming? Ini kan ngawur banget menurut saya. Oleh karena itu terkait hal ini, terkait hakim yang saya lihat dari awal memiliki beban mental tertekan yang cukup tinggi, ini yang berwenang ada baiknya mengkoreksi. Ada baiknya mengkoreksi tentang majelis hakim yang menangani kasusnya Muhammad Rizik Syihab ini. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan, seandainya majelis hakim
menuruti apa yang diinginkan oleh Muhammad Rizik Syihab, agar eksepsinya yang kemarin ditutup, dibuka kembali, disiarkan ulang kembali. Seandainya ini dituruti, ini adalah kebodohan terbesar dalam sejarah Indonesia menangani ormas terlarang di negeri ini. Ini yang pernah saya katakan, bahwa mengapa Muhammad Rizik Syihab dan tim pengacaranya ngotot agar Muhammad Rizik Syihab bisa dihadirkan di dalam sidang secara offline dan ditayangkan secara luas melalui media-media yang ada. Karena memang ada tujuan tertentu, ingin propagandanya tersebar secara luas, disaksikan agar dramatisasinya ditonton oleh publik dan pengikutnya untuk mempengaruhi emosi mereka. Jadi bukan hanya sekedar substansi kasus hukumnya saja, tetapi bagaimana dia ingin memanfaatkan momen ini, momen media, agar propagandanya bisa keluar dan didengarkan oleh para pengikutnya. Karena hanya itu kesempatan Muhammad Rizik Syihab hari ini bisa melakukan provokasi-provokasi secara luas didengarkan oleh para pengikutnya. Karena di kesempatan lain semacam aksi unjuk rasa sudah tidak mungkin. Lembaganya juga sudah ditutup oleh negara, sudah dilarang oleh negara. Dan yang paling terakhir saya ingin katakan, sebaiknya sidangnya Muhammad Rizik Syihab ini ditutup secara total. Tutup total, tidak usah disiarkan. Sekali lagi saya ini sampaikan pada vlog sebelum ini. Tidak usahlah sidang ini dibesar-besarkan, disiarkan online ataupun offline. Karena menurut saya tidak penting, mudorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Apa sih istimewanya mengonlinekan, menyiarkan besar sidang ini? Ini sama saja dengan memberikan ruang, memberikan corong, memberikan mic kepada kelompok-kelompok yang memusuhi negara. Memberikan ruang terhadap ormas dan pimpinannya yang sudah dilarang di negara ini. Menurut saya ini adalah sesuatu yang harus dipikirkan dan diambil kebijakan oleh sekelas Menko Polhukam. Kalau Menko Polhukam terhadap hal ini juga masih menye-menye, tidak tegas, kerap kali melemparkan itu adalah kewenangan hakim, mundur aja lah Pak Mahfud MD. Ini bukan persoalan kasus hukum kekarantinaan saja, ini adalah persoalan bangsa dan negara. Ini adalah persoalan bagaimana menyelamatkan bangsa negara ini dari provokasi-provokasi orang yang sudah masuk dalam jaringan ormas terlarang. Dan bukankah kejadian yang terjadi hari-hari belakangan ini di Makassar dan yang masih hangat, masih kebul-kebul di Mabes Polri adalah dampak dari kemarahan mereka atas provokasi-provokasi dari ormas-ormas terlarang itu. Dan sejumlah bukti dan fakta-fakta menunjukkan dari jaringan teroris yang ditangkap oleh Mabes Polri, oleh Densus 88, mengkaitkan hubungannya dengan Front Pembela Islam yang sudah dilarang itu. Barang bukti yang ditampilkan oleh polisi juga menunjukkan ada hubungannya dengan mereka, ada hubungannya dengan ormas terlarang ini. Mengapa kemudian pimpinannya masih diberikan ruang, masih diberikan suara untuk ditonton oleh publik masyarakat Indonesia yang kita cintai ini, yang harus dijaga? Katanya kita harus melawan bersama-sama aksi-aksi terorisme. Nah, katanya terorisme adalah musuh bersama. Katanya terorisme adalah kejahatan kemanusiaan. Katanya kita disuruh melawan aksi terorisme. Tetapi mengapa pentolannya dibiarkan? Tetapi mengapa malah diberi ruang untuk berbicara? Ini kan sama saja dengan mari kita ke barat, tapi kita jalan ke timur. Mari kita jaga kebersihan rumah ini, tetapi di sisi lain kita mengotori lantai. Kita membiarkan orang melempari kotoran di rumah kita. Astagfirullahaladzim. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga mati.